historis atau sejarah ya, tidak melihat dari sejarah keberadaan atau kehadiran Bunda Maria, ya, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sisi-sisi yang tampak dalam pengajaran-pengajaran gereja, terutama adalah kesaksian-kesaksian iman dari para rasul. Memang terus terang tema ini tidak mudah dalam arti karena kita mau melihat dan mendalami dari aspek kitab sucinya atau cerita tentang kitab sucinya, bukan dari hal-hal yang berkaitan dengan penghayatan hidup iman kita ya. Kalau misalnya kita bicara tentang penghayatan iman ya, tentu akan lebih mudah, lebih gampang karena itu adalah aspek yang melibatkan seluruh keberadaan terutama emosi kita. Maaf, perasaan kita. Itu yang melibatkan sehingga kita dalam melakukan devosi kepada Bunda Maria tentu saja akan mendapatkan banyak kepuasan, banyak dukungan yang itu sangat luar biasa. Saya bersyukur karena ya mungkin secara tidak langsung saya percaya kalau bicara tentang devosional ya kemarin ini sangat luar biasa. Saya lihat ada beberapa saudara-saudari kita umat yang memang setelah novena Roh Kudus itu lalu melanjutkan ziarah ya ke Bunda Maria di Taman Rohani Segoro Jati Jati Segoro Waringin masa jadi lupa. Payah ya. Mas Segoro Anaan. Dia itu saya bangga dan sekaligus itu luar biasa sehingga memang perjalanan historisnya itu. Tetapi di luar itu ada dengar-dengar cerita yang menyangkut pertanyaan nih. Saya sepertinya pernah ditanya orang, mungkin saya keliru, tapi saya merasa saya itu pernah ditanya orang tentang kenapa kok di kapel adorasi kok gambarnya itu adalah tentang Bunda Maria yang gambar itu loh kok gambarnya itu menjelaskan apa sih ya kalau Anda berdevosi atau datang pada adorasi di kapel adorasi pasti akan menemukan gambar itu ya, tapi mungkin kontemplasinya tidak sampai ke gambar itu. Mungkin kontemplasinya ya langsung pada sakramen Maha Kudus atau pada pribadi Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Nah, itu syukur sangat luar biasa. Jadi tidak fokus pada yang lain-lain, pada mik, pada nyamuk, ya, tapi langsung pada hati kudus Yesus. Memang pernah ditanya soal itu. Atau saya pernah mendengar juga semacam diskusi tentang kalau Yesus yang di atas salib, lalu di situ ada gambar tentang Bunda Maria yang ada juga satu murid ya. Kenapa kok yang didialogkan itu adalah murid ya. Kok Yohanes padahal Yesus itu mempercayakan kepada Petrus sebagai gerejanya. Kok Petrusnya tidak ada di situ? Kok kenapa kepada Yohanes? Ya, itu ada pertanyaan yang kurang lebih seperti itu. Loh kok ini Maria dan murid yang dikasih yang menurut diyakini bahwa dan diimani murid yang dikasih itu adalah Yohanes yang memberi kesaksian dan kesaksiannya adalah benar dan maksud mencatat ya, maksud membuat kesaksian supaya semua orang percaya kepada Yesus. Itu beberapa hal yang saya lihat dan saya jumpai. Nah, pada malam hari ini saya akan sedikit berbicara saja tentang kalau Maria memang dalam lingkaran kehidupan para murid ya. Tentu saja
kehidupan lingkaran para murid itu bukan Maria sebagai pribadi yang melahirkan Tuhan Yesus, tetapi Maria yang memang hadir di lingkaran kehidupan para murid. Maka saya akan share screen, moga-moga bisa dilihat dan dibaca. Oke, oke. Nah, Maria dalam lingkaran pewartaan para rasul. Kenapa ini saya katakan dalam lingkaran pewartaan para rasul? Kalau kita mulai dari misalnya yang paling kentara sekali adalah dari kisah para rasul. Yang tadi Mas Dedi juga mengatakan bahwa itu yang bisa menjadi pokok, ya, pokok di mana kita akan memulainya. Karena apa yang ada dalam kisah para rasul itu menggambarkan kehidupan murid-murid bersama dengan Bunda Maria. Nah, itu memang salah satu bukti yang tampak yang tertulis ya. Tetapi bagian setelah kisah 1 dan selanjutnya memang tidak ada yang secara eksplisit berbicara tentang Bunda Maria. Kecuali tulisan-tulisan yang kemudian menjadi kesaksian rasuli. Salah satu kesaksian yang dituliskan adalah dari Kitab Wahyu yang diakui bahwa itu adalah juga tulisan Yohanes. Yohanes pengarang Injil yang juga disebut sebagai Yohanes Rasul. Itu salah satu bentuk yang tampak dalam pewartaan para rasul ya, atau pewartaan gereja. Atau juga nanti kalau kita melihat misalnya di Timotius kalau tidak salah tentang fungsi kepengantaraan Yesus Kristus ya. Nah, dalam penghayatan devosi kan satu-satunya pengantara itu adalah Yesus. Dan Maria juga disebut sebagai mediatrik atau co-mediatrik. Maka disebut juga sebagai pengantara. Dan dalam kasana pembicaraan itu juga menimbulkan disput, menimbulkan pertentangan, menimbulkan perdebatan, menimbulkan diskusi yang mendalam tentang peranan Bunda Maria dan kalau demikian lalu Yesus Kristus. Nah, kita mulai dari apa yang ada tertulis dalam kitab suci, yaitu dalam kisah para rasul bab 1 ayat 14 itu. Itu digambarkan memang kehadiran Bunda Maria. Nah, memang gambaran-gambaran yang kita lihat dalam ikon-ikon atau itu memang sangat menonjol sekali tentang Maria itu hadir ada di tengah-tengah ya. Kalau dibaca sebelumnya, misalnya ini juga sama ya, gambarnya kita lihat gambar Maria itu memiliki posisi yang ada di tengah. Ini juga gambaran-gambaran yang sama bahwa Maria itu posisinya ada di tengah-tengah ya, seperti menjadi sentral dari apa yang dikerjakan di antara murid-murid. Ini mau bicara tentang apa nih? Kalau kita lihat dari gambar saja, memang betul Maria itu pusat ya, seperti menjadi pusat. Tetapi kita juga perlu ingat sebenarnya ini bukan Maria yang ada di pusat, pusatnya adalah yang dilihat ke atas itu, yang kemudian tercurah ya. Lalu pusatnya adalah Roh Kudus sebenarnya. Yaitu Roh Kudus yang hadir yang kemudian menerangi dan memberi peneguhan, ya penghiburan kepada murid-murid sebagaimana Tuhan Yesus menjanjikannya. Dalam kisah para rasul itu kita baca mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, disebut di situ ada beberapa penjelasan. Yang hadir di situ ada disebut beberapa perempuan serta Maria. Dan Maria memiliki identitas yang jelas yang disaksikan
oleh Lukas tentu saja. Maka Lukas menempatkan Maria dengan sebutan Ibu Yesus. Tentu dalam Lukas dia melihat juga bukan hanya Maria yang menjadi ibu Maria, ada Maria-Maria yang lain ya, yang sering juga disebut dalam peristiwa salib Tuhan Yesus. Maka ketika Injil Lukas itu memberi kesaksian bahwa Maria, Ibu Yesus, menjadi penegasan yang sungguh bahwa dia memiliki nama yang berkaitan dengan Yesus. Dan juga disebut di antara di situ karena mereka semua, yang mereka itu terutama karena mendengar janji Tuhan Yesus ya, supaya sebelum mereka tidak meninggalkan Yerusalem, menantikan kehadiran dengan doa untuk Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus. Penantian itu ada beberapa, sekali lagi ada beberapa perempuan, murid-murid Tuhan Yesus, Maria Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Tentang saudara-saudara Yesus ini nanti saya akan sedikit menyinggung juga tentang saudara-saudara Yesus, siapakah saudara-saudara Yesus, dan dalam hal ini kenapa ini ditonjolkan di situ. Nah, kenapa kok ada saudara-saudara Yesus, siapakah saudara-saudara Yesus? Dan memang hadir bersama dengan gereja yang adalah para rasul dan Maria. Nah, Romo, Suster, Bapak, Ibu, itulah menjadi dasar kita. Maka memang dalam perayaan-perayaan akhirnya kita menempatkan bahwa Maria adalah Bunda Gereja. Yang disebut sebagai di mana Maria ada, disitulah gereja juga lahir dan berdiri dalam kehadiran Roh Kudus. Nah, tentu saja kalau kita melihat dua hal pewartaan yang lain yang menjadi awal bagi kita, saya akan mengajak kita untuk melihat dari Maria yang tadi hadir bersama dengan murid-murid, kehadiran seperti apa yang menonjol dalam kehadiran di tengah-tengah perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, yang tentu saja ditangkap atau diartikan secara khusus. Kalau kita melihat tentang apa yang dideskripsikan atau dipersaksikan misalnya tentang Matius dan Lukas, sangat jelas sekali dia mendeskripsikan, menggambarkan tentang peristiwa kehadiran atau kelahiran Tuhan Yesus melalui pernyataan Bunda Maria. Tetapi di sisi lain kita akan melihat bahwa hanya Injil Yohanes memberikan gambaran lain tentang Bunda Maria. Nah, Bunda Maria yang digambarkan itu secara khusus yang akan kita coba lihat, ada dua pokok yang digambarkan tentang Bunda Maria. Pertama, yang tentu kita kenal, yaitu dalam peristiwa ketika Yesus melakukan mukjizat pertama, yaitu dari Injil Yohanes. Yang kedua adalah pada saat Yesus di atas salib, yang di situ lalu berdiri dua orang yang kemudian dipercayakan oleh Yesus, Ibu, inilah ibumu, inilah anakmu. Nah, kita mulai dari gambaran yang dinyatakan oleh gereja. Kenapa Yohanes menampilkan sosok Bunda Maria dalam kesaksiannya? Nah, tentu saja kita akan baca apa yang dinyatakan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam hal ini, kita akan menemukan ya. Saya akan baca dari peristiwa perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, Injil Yohanes bab 2, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saya rasa konteks yang perlu kita lihat dalam peristiwa perkawinan di Kana disebutkan bahwa pada ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Galilea, yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, konteksnya ini menurut Yohanes, mengapa dia mendeskripsikan dengan cara seperti ini? Karena ini dia mencoba menghubungkan atau mau menggambarkan tentang apa yang terjadi pada kisah penciptaan. Jadi kita tahu penciptaan itu berlangsung 7 hari ya. Dalam Kejadian 1 dibandingkan dengan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, pada mulanya. Itu Kejadian 1 ayat 1 juga sama, pada mulanya. Nah, ada 7 hari yang disebut, dan 7 hari ini menjadi awal pelayanan Tuhan Yesus. Karena di sini Yesus tampil pertama kali dan melakukan suatu mukjizat. Tanda yang disebut tadi, tanda-tandanya yang pertama. 7 hari itu dalam pelayanan Tuhan Yesus tampil sebagai dalam pelayanan publik, itu dilihat dari Yohanes bab 1 hari pertama, bab 1 ayat 19-28. Di situ digambarkan tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya bahwa dia bukan Mesias. Dilanjutkan disebut hari kedua, karena dalam pewartaan dikatakan dalam Yohanes, ya, dikatakan dalam Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34 itu bahwa Yohanes menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah. Kesaksian Yohanes. Ini hari yang kedua. Hari yang ketiga dilanjutkan dengan panggilan Yesus pada 2 murid ya. Murid-murid yang pertama. Ini ada 2 bagian. Hari ketiga Yesus memanggil Petrus dan ini ya, Andreas. Di situ, Petrus dan Yohanes. Di situ dikatakan keesokan harinya Yohanes berdiri. Lalu kedua murid yang mendengar mengikuti Yesus. Itu adalah panggilan Yesus. Petrus ya. Yang kedua adalah panggilan hari keempat, itu Yesus memanggil Filipus dan Natanael. Itu ada bab 1 sampai 43 sampai 51. Nah, lalu dilanjutkan ada 4 penampilan itu, 7 hari. Tetapi menjadi menarik karena hari ke-5 dan ke-6 itu tidak dikisahkan, tetapi dirangkai dengan yang disebut pada hari ketiga ada perkawinan. Nah, maka Yohanes 2 ayat 1 disebut pada hari ketiga itu karena menunjukkan 4 ya, tadi ya 3 hari sebelum hari ketiga, hari ke-7, berarti karena tadi terakhir Yesus memanggil Filipus dan Natanael, kemudian disambungkan dengan 3 hari kemudian. Nah, 3 hari berarti setelah Yesus memanggil Filipus dan Natanael. Itulah yang kemudian menjadi awal pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Dan disitulah kalau disebut pada hari ketiga, ini sudah akan dihubungkan dengan apa yang nanti akan terjadi dalam apa yang dinyatakan Yesus kepada Bunda Maria.
yaitu mau apa ibu saatku belum tiba. Karena Yesus disinilah yang kemudian menjadi penjelasan, penegasan tentang percakapan Yesus dan Bunda Maria. Nah, disebut 3 hari kita akan ingat ya, 3 hari itu adalah hari kemuliaan, hari kebangkitan, di mana Yesus bangkit dan mulia. Dan kita lihat disebutkan bahwa perkawinan Kana ini nanti akan dihubungkan dengan apa yang Yohanes juga gambarkan tentang kehidupan perkawinan surgawi, yaitu perkawinan yang disebut sebagai perkawinan eskatologis, kehidupan para murid yang gereja nyatakan bahwa di sana ada perjamuan kekal dari wahyu itu. Atau yang juga disebut dalam perkawinan dengan istilah-istilah menurut Matius juga adalah perkawinan abadi, perkawinan kekal ya, perjamuan. Maka gambaran tentang perkawinan digambarkan ya, itu adalah orang yang datang ke pesta perkawinan nikah dan seterusnya, itulah menggambarkan tentang hal yang nanti adalah kemuliaan yang akan dialami oleh murid-murid. Maka disebut 3 hari tadi karena mau menunjukkan tentang apa yang akan terjadi pada Yesus Kristus. Nah, kita lihat lebih lanjut tentang Maria di sini. Maria dan Yesus itu sengaja digambarkan datang terpisah. Jadi tidak datang karena dalam ayat 1 ibu Yesus ada di situ. Meskipun memang tidak ada nama ya. Nah, artinya nama atau kata-kata Maria itu tidak ada. Tetapi jelas kita tahu bahwa ibu Yesus yang namanya adalah Maria. Di dalam ayat 1, ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-murid diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ini secara sengaja sudah dipaparkan tentang bahwa Maria sendiri mungkin datang lebih awal ya, lebih dulu, dan Yesus itu sudah bersama dengan murid-muridnya sendiri. Jadi Yesus itu sudah dalam karyanya, karena ini dalam situasi Yesus memulai karya bersama dengan murid-murid tadi yang dia kumpulkan. Dan Maria ada di situ. Maria datang terpisah dengan Yesus dan murid-murid Yesus. Maka di situ ketika menyaksikan bahwa ada kekurangan anggur dalam pesta, apa yang muncul dan tampak, Maria itu mengambil inisiatif ya. Dia tidak hanya mengatakan laporlah, dia lapor kepada Yesus. Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Dilapor saja bahwa dalam peristiwa itu ada persoalan lah dalam pesta, karena anggur tentu saja adalah keutamaan dalam pesta. Maka pesta tanpa anggur itu bukanlah pesta, begitulah menurut orang Eropa atau orang Timur mengatakan, Timur Tengah ya. Kalau pesta tanpa anggur itu bukan pesta. Misa tanpa anggur itu ya bukan misa, ya itu sama. Nah, Maria itu memulai percakapannya. Saatku, tapi Yesus menjawab dengan mau apa engkau daripadaku ibu. Nah, ibu di sini dalam bahasa apa ya? Kalau dalam bahasa yang kitab suci terjemahan kita ini adalah kitab suci terjemahan bahasa Indonesia ya, tetapi dalam bahasa yang Ibrani yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin, sebenarnya di sini disebutkan sebagai dengan kata woman atau perempuan. Dan nanti itu sama juga yang dikatakan di atas salib ya, woman, perempuan. Tidak mengatakan sebagai ibu tetapi adalah perempuan. Itu karena penerjemahan ya. Kalau di sini memang ya langsung disebut sebagai ibu ya, tetapi dalam bahasa-bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu menunjuk pada perempuan. Nah, percakapan itu menjadi sangat mendalam karena apa? Saatku belum tiba. Saat itu ya. Jadi sekali lagi bicara saat. Saat apa yang akan tiba? Yaitu saat di mana Yesus itu dimuliakan. Kalau Yesus bicara tentang saat, atau dalam pewartaan pengajaran kesaksian Yohanes, kalau Yohanes bicara tentang saat berarti itu bicara tentang kemuliaan Tuhan Yesus sendiri. Dan itu menunjukkan tentang apa yang terjadi nanti ya Yesus. Maka
Saat Yesus mengatakan saat ini belum mulai ini saatnya. Tetapi kemudian apa yang dilakukan? Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Dia langsung berkata kepada pelayan-pelayan, karena disinilah lalu tergambarkan Maria itu adalah figur yang percaya. Kenapa Maria ini sangat percaya? Maka dia berani mengatakan apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ya kalau kita hubungkan dengan perkataan yang dia terima dari malaikat Tuhan, ya itu tentu saja juga menyatakan bahwa Maria percaya dengan Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Dia menerima perkataan itu, dan itulah maka yang terjadi, semua yang dikatakan Tuhan terjadi, ya maka terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, perkataan itu sungguh-sungguh memang nyata pada Maria, sehingga Maria hanya percaya bahwa apa yang nanti akan dikatakan oleh Tuhan Yesus itulah yang akan terjadi, dan betul. Maka di situ kita melihat sebenarnya di sini juga tergambarkan tentang satu hal yang berkaitan dengan iman, ya. Beriman itu berarti taat. Beriman itu juga berani ambil risiko, ya. Mungkin Yesus akan marah, ya. Secara manusiawi bisa kita lihat, oh Yesus ini lagi enak-enak pesta kok seperti kok dirusui, suruh bekerja, ya bahkan dia mengatakan saatku belum tiba, ini mau ngapain saja nih Maria ini, dia sudah datang lebih dulu atau dia ada di situ, malah seakan-akan lalu dia ingin menunjukkan saatnya ini Yesus kamu show, kamu tunjukkan, kamu nyatakan, seakan-akan seperti itu, ya. Tetapi Maria berani mengambil risiko, ya. Mungkin akan ditolak, mungkin akan malu, tetapi pasti Maria percaya karena dia menerima perkataan itu, sehingga Yesus pasti akan melakukan, dan Yesus tidak akan membiarkan suatu musibah itu tidak teratasi. Dan penyerahan diri tentu saja. Sekali lagi tentang kapan saatnya tiba, yaitu ketika Yesus ada ditinggikan, yaitu kalau kita baca misalnya dalam Yohanes 12 ayat 32, maka akan digambarkan Yesus akan menarik semua orang ke atas, yaitu semua orang beriman yang percaya kepada Yesus, dan bahkan seperti kesaksian yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai 15, seperti ya dia akan ditinggikan seperti Musa yang meninggikan air. Yohanes 3 13 15. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Nah, inilah yang menunjukkan tentang saat di mana pada akhirnya saat itu akan datang, semua orang akan dibawa dalam kemuliaan Tuhan. Nah, tentu dari perkawinan Kana ini kita bisa melihat sebenarnya ini gambaran tentang apa? Ini suatu gambaran yang lebih menunjukkan bukan sekedar peristiwa historis saja, tetapi ini sungguh pewartaan. Ini adalah ajaran, ini adalah pesan yang menyatakan bagaimana Maria menjadi sosok atau pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, yang taat kepada Tuhan dan percaya dengan Tuhan, karena apa yang akan terjadi dan dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan perjalanan kehidupan, dan itulah yang kemudian terhubungkan dengan keselamatan yang seperti yang dinyatakan pada perjalanan penciptaan. Nah, saya lanjutkan sebentar. Nah, yang kedua yang kita lihat dari Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes 19 27 29 25 27 19. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena.
ini dijelaskan beberapa perempuannya. Maria dan ibunya Maria, akhirnya disebut ibunya Maria. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia pada ibunya. Nah, saya ini Injil yang beberapa hari yang lalu dibacakan. Kalau saya lihat kemarin dalam Injil itu bahkan dikatakan mungkin terjemahannya atau bagaimana, ini memang harus dicek lagi. Dalam buku Ruah itu disebutkan ia melihat Yesus dan murid-murid yang dikasihnya. Ada bagian itu ya, dikatakan dia berkata di situ ada murid-muridnya. Tetapi di sini hanya disebut muridnya. Itu apa yang dikatakan Yesus. Berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Kemudian ia berkata kepada Maria, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, di sini memang terjadi dialog percakapannya. Ketika Yesus melihat ibunya, digambarkan di situ, ketika Yesus melihat ibunya ya, melihat. Di sini kata melihat itu menjadi sangat istimewa ya. Apa yang dilakukan ketika Yesus melihat ya. Ada murid-murid, ada ibunya, Yesus melihat. Jadi lebih tampak bahwa memang ada kehadiran Bunda Maria dan murid-murid tentu saja. Nah, seperti saya katakan tadi, beberapa penafsir, ahli penafsir itu eksegit mengatakan yang sebenarnya dikatakan di sini, hei ibu, ibu itu artinya hei perempuan, yang dalam bahasa aslinya gunai, itu yang menjadi terjemahan dalam bahasa Yunani dari terjemahan Septuaginta itu, lalu disebut hei perempuan. Ini juga yang tadi saya katakan sama ya. Tidak langsung mengatakan ibu, tetapi hai perempuan. Disinilah kemudian kita melihat apa yang menjadi gambaran. Ya, disinilah menemukan bahwa Yohanes sebenarnya adalah model murid yang sempurna dalam relasi dengan Yesus. Sementara Maria adalah model ibu gereja. Kisah ini bermakna keselamatan atau lebih teologis yang ditangkap dan dilihat oleh para saksi. Dan sebagai latar belakangnya, tentu semua kisah ini disebut sebagai kisah post factum. Yang disebut post factum artinya apa? Narasi yang sudah sebenarnya sejak awal itu dikisahkan, diceritakan, dipersaksikan, kemudian oleh para rasul atau orang yang mendapat ilham dari Roh Kudus yang disebut pengarang Injil itu lalu kemudian dituliskan. Jadi pewartaan ini sudah dinyatakan ya, yang dari mulut ke mulut, kesaksian langsung ya, dan kemudian baru dituliskan. Nah, tentu maksud tulisan semua orang supaya percaya. Nah, ini tidak langsung hanya menunjuk pada seorang pribadi yang disebut memang Yohanes dan Maria, tetapi lebih luas dari situ karena ini memiliki makna. Jadi disinilah tergambarkan tentang Maria yang dimengerti lalu diterima bahwa oh sekarang Maria ini lalu menjadi model. Jadi tidak secara langsung akan berkaitan dengan pribadi saja, tetapi disinilah kemudian dituliskan, disaksikan karena ini untuk pernyataan pewartaan. Maka disinilah yang tadi dikatakan kalau kita sekarang melihat Maria di antara pewartaan para murid, nah kita mendapatkan gambaran disinilah lalu gambaran gereja atau gambaran tentang murid-murid yang baik, murid-murid yang sungguh hidup yang mau dinyatakan bagaimana. Murid Yohanes murid model yang sempurna karena tetap setia berada di bawah kaki salib Tuhan ya, terus-menerus bersama dengan Tuhan dan bersama mengiringi sampai Yesus selesai dan wafat di atas salib.
Mungkin ini sedikit intermezzo. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini apakah betul ini sebuah proses digitalisasi? Tetapi kalau yang di kiri saya ya mungkin dilihat ini, kita selalu mendapatkan gambaran bahwa Maria itu ada di kanan Yesus dan murid yang dikasihi itu ada di kiri Tuhan Yesus. Tetapi saya coba lihat ada gambaran yang lain. Apakah memang gambaran-gambaran itu sesungguhnya Maria selalu ada di kiri atau di kanan Tuhan Yesus dan murid yang dikasih ada di kanan Tuhan Yesus? Memang Injil tidak menyebutkan, tidak mengatakan posisi. Tetapi ada gambar lain yang saya lihat itu Yohanes ada di kanan Tuhan Yesus dan Maria ada di kiri. Tetapi tetap sama bahwa Yesus melihat Maria. Yesus berfokus pada Bunda Maria. Nah, saya coba lihat gambar sini. Mungkin ini bisa dibalik secara kalau di teknik di dunia foto atau apa itu bisa saja dibalik. Ya posisinya ya, apakah itu karena model atau tidak, tetapi kalau saya lihat gambar ini gambar yang sudah dari yang terus-menerus ya, sejak awal digambarkan ya Maria itu ada di kanan ya, gambaran-gambaran selalu begitu. Tetapi ada satu gambar yang saya lihat ini dikembangkan atau dihayati atau hidup di antara kelompok Marianis. Marianis ini adalah sebuah kelompok yang semacam kongregasi yang memang muncul dari revolusi Perancis yang dirintis oleh orang imam untuk menyatakan kecintaan dan penghormatan kepada Bunda Maria. Inilah yang kemudian melahirkan devosi-devosi lebih kuat, lalu ajaran-ajaran tentang Bunda Maria. Sekarang masalahnya mau tetap di kanan, apa tetap di kiri? Apakah itu penting? Yang benar yang mana? Ya, itulah nanti bisa menjadi diskusi yang panjang. Yang benar itu yang mana? Bahkan kitab suci saja juga tidak mengatakan yang mana, tetapi tidak menjadi fakta semua fakta historis dicatat ya. Kita ingat maksud penumpang Injil itu tidak semua fakta historis dicatat. Tetapi maksud dicatatnya supaya orang percaya. Nah itulah, maka maksud supaya orang percaya itu ya tentu tidak semua hal fakta historis, data rinci detail. Tetapi supaya semua orang mencintai dan mengasihi Yesus junjungan kita. Nah, yang ketiga yang seperti saya janjikan tadi, kita akan melihat di Wahyu 12 ini. Siapakah dia kalau kita melihat Wahyu 12 yang ada di pewartaan para murid Wahyu 12. Ini yang kita lihat ya, pasti gambaran ini sudah sangat dekat pada kita karena ini di Paroki Mejasem. Wahyu 12. Nah, Wahyu 12 terutama bab ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan, kalau Bapak Ibu ada ya mendengarkan suara saya. Kalau ada kitab suci boleh dibuka kitab suci. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, Wahyu 12:1-6. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu terdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia
melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dan dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, saya ngambil gambar di internet, jadi ini fotonya siapa saya nggak tahu ya. Tetapi ini menarik karena latar belakangnya adalah Bunda Maria yang digambarkan di situ. Kalau kita baca Wahyu 12 dalam kehidupan para murid, ini kira-kira yang disebut perempuan itu siapa? Ya tentu kita akan langsung mengatakan bahwa oh itu adalah Maria. Apakah memang itu adalah perempuan yang disebut di situ itu adalah Maria? Apakah betul? Apakah itu seorang perempuan? Ya jelas saja, seorang disebut perempuan. Yang kedua melahirkan, ya mengandung akan melahirkan seorang anak ya. Di situ ya melahirkan anak ya. Nah, maka memang dalam kehidupan para rasul, karena ini adalah pewartaan dan para rasul, lalu kita bisa menemukan ada dua sebenarnya ini. Ini tentu yang berkembang dalam tradisi penghayatan kehidupan iman pewartaan para rasul. Yang disebut perempuan ini memiliki dua arti. Pertama memang betul adalah perempuan, yaitu adalah Maria. Yang kedua adalah gereja. Kenapa disebut perempuan? Itu adalah Maria dan itu adalah gereja. Nah tentu mari kita lihat, ini sebenarnya adalah kitab Wahyu ini kan adalah kitab yang ditulis oleh penulis ya. Ini dugaan penulisnya adalah Yohanes. Penulis dugaannya atau ini adalah sebenarnya kisah yang apokaliptik. Apokaliptik itu yang banyak simbol-simbolnya. Yang mempergunakan itu yang kaitannya dengan unsur yang akan terjadi kemudian atau orang yang berkaitan dengan unsur mistik, unsur yang sangat dominan untuk menunjukkan hubungan dengan Allah, yang gambaran tentang kehidupan surgawi atau pergolakan tentang hidup surgawi yang terjadi kelak, itu lebih ke warna ke situ. Dan tadi apokaliptik itu artinya banyak gambaran atau simbol-simbol. Nah ini kalau menurut penafsirnya yang memiliki latar belakang yang disebut bahwa di situ adalah latar belakangnya ini penulis ini adalah menyebutkan suatu tempat ya. Ketika ini pewartaan ini terjadi itu ada disebut yang disebut suatu tempat yang namanya Patmos. Patmos adalah pulau tempat tinggal Yohanes ya, yang dekat dengan Delos. Nah inilah peristiwa itu terjadi kenapa dia menuliskan itu, karena dia sedang berada atau menyebutkan kejadian itu ada di atau tiga tulisan itu posisinya ada di Patmos dan dituliskan dekat Delos. Delos itulah tempat di mana digambarkan dalam sebuah legenda Yunani dewa-dewi yang itu artinya Zeus, dewa Zeus dengan istrinya itu Leto yang melahirkannya. Itulah yang kemudian melahirkan anak yang disebut Dewa Apolos dan Artemides. Nah, ketika mengandung ini, lalu dia harus diungsikan karena ini sudah diamanatkan bahwa anak yang dikandung itu akan membunuh naga. Dan maka dia di naga akan mencari si anak itu, maka si Leto itu diungsikan ya sampai ke daerah yang namanya Delos itu. Dan memang akhirnya selamat dari pengejaran karena diungsukan dengan pertolongan dewa yang lain. Dan setelah melahirkan, lalu melahirkan dua anak dari Zeus itu yang disebut Apolos dan Artemides. Dan Apoloslah yang kemudian mengejar ular itu lalu membinasakan yang ada di Delphi. Ini legenda, ini mitos yang memang dalam keyakinan termasuk fungsi dan arti Apolos itu lalu menjadi sangat dominan dan besar.
Latar belakang inilah yang kemudian menjadi gambaran sehingga menunjukkan tentang apa yang dinyatakan. Tentang tulisan tadi saya katakan bahwa ini apokaliptik itu menyebutkan tentang simbol-simbol. Di sini kalau simbol itu banyak juga dipakai terutama dalam perjanjian lama. Menurut penafsir, beberapa ahli mengatakan simbol-simbol itu bisa digunakan bentuknya berupa kosmis, yaitu alam, ya seperti matahari, ya, lalu antropologis itu berkaitan dengan misalnya yang digambarkan perempuan, simbol perempuan, teomorfis itu dunia binatang, misalnya ada gambaran tentang domba atau naga, kromatis itu warna putih atau merah, simbol putih itu suci, merah itu berarti keberanian, menyala, dan seterusnya. Lalu aritmatis itu misalnya menunjukkan tentang angka, misalnya angka 7, 12 murid. Di sini lalu disebutkan tentang angka-angka, kan ada 12 bintang, ya 7 hari, dan seterusnya, 7 murid, 7 mahkota, dan seterusnya. Itu angka-angka yang menunjukkan tentang simbol-simbol. Nah, maka dari sini seorang suci yang disebut Hippolytus menyatakan bahwa perempuan itu sebenarnya adalah gereja. Dia perempuan di sini tidak langsung menyebut tentang nama Maria. Itu karena apa? Ini menggambarkan tentang perjalanan kehidupan seperti yang akhirnya orang dibawa kepada Exodus itu. Mengalahkan, melawan atau berjuang dalam melawan kuasa kejahatan, di mana peran Allah itu lalu menyertai senantiasa, dan dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun. Disinilah lalu akhirnya ada kemuliaan, kebahagiaan yang dinyatakan yang terjadi karena pelindungan dan berkat-Nya. Itulah yang kemudian dalam gambaran ini menyebutkan tentang perempuan itu adalah gereja. Tapi Agustinus juga mengatakan, bukan karena saya pelindungi Agustinus, tapi memang Agustinus mengatakan itu perempuan itu ya memang adalah Maria. Jadi dengan wahyu ini punya dua arti, dua maksud, dua makna. Dari wahyu yang disebut dalam wahyu 12 ini, yaitulah yang disebut memang menggambarkan Maria, itulah yang menggambarkan tentang perempuan, itu artinya menggambarkan tentang gereja, yaitu gereja yang ada dalam perjalanan kehidupan, yang menghadapi aneka macam perjalanan seperti di padang gurun, tantangan, godaan, jatuh dalam kesalahan-kesalahan, tetapi diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, satu pokok lagi sebelum bagian terakhir, saya akan mengajak Maria di antara para rasul. Kalau kita lihat Maria di antara para rasul itu lalu peranannya ada di mana. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan percekcokan atau menimbulkan diskusi. Dari Markus, kita mulai dari Markus 3. Markus 3, 31 sampai 35. Yesus dan sanak saudara-saudaranya. Siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus? Nah, ini tentu akan bagi beberapa orang, bagi beberapa pengamat memandang bahwa kalau Yesus ada saudara-saudara Yesus, berarti Maria itu tidak perawan. Pasti Maria melahirkan saudara-saudara Tuhan Yesus. Itu yang menimbulkan penafsiran arti bahwa Yesus punya saudara. Bahkan tadi juga di awal kita lihat dalam kisah para rasul, dan rasul-rasul juga ada, saudara-saudara Yesus itu ada. Tetapi ini sebenarnya adalah ungkapan yang sangat lazim untuk berlaku di masyarakat pada waktu itu. Kenapa itu lalu disebutkan? Karena tentu saja kalau disebutkan di situ, ini mau menunjukkan tentang posisi, ya, posisi kedudukan seseorang di mata sipil. Maka ya kalau disebutkan berarti memang ini punya arti, punya maksud. Maka kok disebut juga dalam kisah para rasul itu saudara-saudara Yesus, ya tentu ini adalah orang-orang yang punya pengaruh
Nah, siapakah orang-orang yang punya pengaruh? Itu adalah orang yang memang ada dalam lingkaran kehidupan dan memang itu punya posisi dan punya arti. Nah, kalau kita baca sekali, kita mungkin baca Injil Markus itu bab 3 tentang saudara-saudara Yesus dan termasuk paralelnya. Ini ya, saya akan baca. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah ibuku perempuan, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kalau dari kisah ini kan ditulis oleh 3 penginjil sinoptik ya. Atau Injil sinoptik itu kan berarti ada Markus, ada Matius dan Lukas. Dikisahkan kalau Matius itu bab 12, dari Lukas bab 8. Nah, konteksnya apa? Kalau menurut Markus, konteksnya ini sebenarnya Yesus itu kan dianggap tidak waras lagi. Dan Maria yang mendengar itu, ibu Yesus, mendengar bahwa Yesus itu dianggap tidak waras lagi karena kerasukan iblis atau Beelzebul berusaha ya, dia mau mengambil Yesus. Dalam arti inilah yang kemudian sekaligus dikatakan biologis dalam arti ya saudara-saudara Tuhan Yesus. Karena saudara-saudara Tuhan Yesus tidak melulu menurut terjemahan dari bahasa aslinya, saudara Tuhan Yesus itu ya tidak semata-mata adalah hubungan karena hubungan biologis, hubungan karena darah. Tetapi yang dikatakan justru ditunjukkan di situ ada murid-murid yang digambarkan secara eskatologis, yaitu adalah yang melakukan kehendak Allah. Karena Yesus itu mau dianggap sudah kerasukan. Ia kerasukan Beelzebul dan penghulu. Dari Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi ada, kok Yesus itu dianggap tidak waras ya. Dan Maria mau mengambil Yesus ya supaya dipisahkan dari kalangan orang banyak. Ini kok melas temen, Yesus dianggap tidak waras dalam karya, mau mengambil. Tetapi justru pada saat itu Yesus, ketika banyak orang mengatakan, "Itu loh ibumu, itu kamu sudah dikasihani, kamu saudara mencari." Tetapi Yesus justru menunjukkan siapa yang menjadi ibuku adalah saudara-saudaraku, ialah mereka yang melakukan kehendak Allah. Itu sama juga dengan yang ada di konteks Lukas dan konteks Matius. Hanya memang dalam Lukas itu dihubungkan dengan perumpamaan tentang penabur, kalau di konteks Matius itu lebih halus lagi. Nah, satu bagian lagi tentang Lukas 11:27 ayat 29. Di sini digambarkan tentang ada orang yang mengatakan, seorang ibu yang berbahagia, ya, berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yesus sekali lagi menunjukkan bahwa yang berbahagia itu adalah yang mendengar dan memeliharanya. Apakah Yesus akan mengatakan dia tidak mempedulikan ibu ketika seorang mengatakan bahwa yang berbahagia itu berbahagia sekali ibu yang mengandung engkau? Apakah Yesus tidak menghormati Maria? Tetapi Yesus sangat paham dan sangat mengetahui bahwa Maria itu yang pertama-tama ya, dia adalah mendengar dan melaksanakan firman. Dan dia melihat itu menjadi alasan pertama bahwa yang mengandung, yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melaksanakannya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan
dalam kaitan Maria di antara para murid dalam pewartaan. Sekali lagi kalau kita melihat Maria yang digambarkan menurut Yohanes dan Maria yang digambarkan dalam kaitan saudara-saudara Tuhan Yesus yang mencari Tuhan Yesus, yang hadir dalam hidup dan karya, tidak hanya di bagian awal saja ketika Yesus hadir sampai usia 12 tahun, tetapi Maria juga senantiasa menyertai sampai akhirnya di atas salib dan mulai berdirinya gereja. Nah, itulah yang kemudian memang sedikit tadi dalam Tesalonika kita melihat ada problem kepengantaraan. Jadi memang akhirnya kalau di Tesalonika itu satu-satunya tunggal pengantara adalah anaknya yaitu Yesus Kristus. Tetapi dalam penghayatan iman, Maria juga sering dihayati bahwa Maria juga pengantara. Apakah ini tidak berarti bahwa ini melemahkan atau mengurangkan apa yang disebut satu-satunya pengantara? Nah, itu banyak yang dituduhkan dengan berkaitan itu kan menimbulkan problem. Tetapi oleh Konsili Vatikan dalam Lumen Gentium dijelaskan ya tidak berarti bahwa itu Maria menghilangkan kepengantaraan satu-satunya pengantaraan Tuhan. Tetapi karena Maria adalah istimewa, Maria secara khusus, maka Maria menjadi kepengantaraan dalam kopengantaraan, komediatrik ya, bersama-sama ya, menjadi dalam kepengantaraan fungsi peran dalam umat beriman, dalam gereja kepada Tuhan. Nah, ini tentu saja karena dalam hidup itu untuk kita seringkali kaprah atau tercampur itu antara devosi, penghayatan antara adorasi dan devosi. Ya tentu kalau kita bicara tentang devosi dan adorasi, ya, tentu moga-moga ini menjadi lebih paham dan lebih jelas. Karena sering lalu kita begitu mencintai Maria, seakan-akan lalu Yesus itu peranannya lalu menjadi kurang ya. Terkurangkan oleh karena peran Maria dalam karya keselamatan ini. Maka kita ingatkan ada yang mengatakan per Mariam ad Jesum. Saya minum dulu. Ya, beberapa saat lagi saya selesai. Nah, karena kenapa saya katakan seringkali kita kaprah dalam mencampur adukkan, memahami, menghayati antara adorasi dan devosi. Dari katanya sendiri, adorasi dalam bahasa Yunani itu artinya memiliki dua. Penyembahan, yaitu dalam arti penghayatan makna yang sama itu latria, itu hanya khusus kepada Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Itu yang disebut penyembahan latria atau dulia. Nah, dulia itu yang dihambakan atau yang disebut doulos, yang dikuduskan, yang memiliki peran. Maka kalau kita mengatakan, loh sekarang kita mau adorasi ya memang semata-mata kita hanya menyembah, menghormati, tunduk kepada pribadi Tritunggal. Jadi kalau adorasi ya kita fokusnya kepada kehadiran Allah Tritunggal, kehadiran Yesus, kehadiran Allah Bapa. Maka wujudnya ya kita memandang Tuhan Yesus, senantiasa memandang Yesus. Kalau dalam adorasi di kapel adorasi ya berarti kita pasti akan memandang kehadiran Tuhan Yesus. Nah inilah yang disebut adorasi. Lalu kalau yang dulia ini lebih ke arah yang disebut kemudian berkembang karena melibatkan emosi perasaan yang dalam secara historis karena dalam sejarah gereja juga banyak penghayatan-penghayatan, itulah yang kemudian dulia, itu bisa hamba atau orang yang dikuduskan. Nah disinilah kemudian Bunda Maria, Santo Yosef, Santo Santa, yang dimana akan membantu kita karena kekudusannya, karena rahmat yang diterimanya, sehingga kita bisa bersamanya untuk sampai kepada Bapa. Itulah yang terjadi. Nah, Romo, Bapak Ibu, Suster yang terkasih, mungkin itu sejenak
pembelajaran kita mengenai Maria dalam pewartaan gereja atau pewartaan para rasul. Jadi secara singkatnya begini, kalau kita melihat Maria sekarang ini, tentu Maria tidak hanya pada posisi yang tampak dalam sejarahnya. Sejarah keselamatan pasti ada dalam kisah yang dimana kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sampai usia 12 tahun. Tetapi dari kehadiran Bunda Maria di antara para rasul dan diteruskan dalam kesaksian para rasul, maka Maria itu juga menggambarkan apa yang digulati dan dihidupi oleh rasul-rasul itu, terutama misalnya tentang penggambaran bagaimana Maria itu sungguh sebagai pribadi yang beriman, karena seperti yang terjadi dalam Injil Yohanes pada perkawinan di Kana atau di atas salib, yang menunjukkan itu adalah tipe atau gambaran ideal kalau Yohanes sebagai murid, Maria adalah sebagai gereja. Demikian, terima kasih, dan kalau saya kembalikan ke Mas Dedi. Mas Dedi unmute sendiri. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya dan pemaparan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Tentunya sudah memberikan kita banyak tambahan wawasan, juga meneguhkan kita untuk mengimani gereja kita yang telah dibimbing oleh Roh Kudus sejak awal, juga dalam peranan penyataan Bunda Maria yang senantiasa menguatkan dan mendoakan kita semua. Untuk selanjutnya, bila ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, atau ada kesan-pesan ataupun sesuatu yang ingin dinyatakan, saya persilahkan. Silakan mengangkat tangan kalau ada pertanyaan. Atau di kolom chat juga boleh. Ya, nanti akan saya jawab sejauh bisa. Karena ya. Mas Adi kayaknya menyalakan mic, mau bertanya Mas Adi? Lagi melaku. Saya. Pak Bu Neni boleh. Tadi Romo bilang salah kaprah antara adorasi dan devosi. Kalau devosi bagaimana mau belum? Devosi itu karena dua hal, yang tadi ya, latria itu sungguh dimensinya hanya menyembah, menghormati Allah. Kalau dulia itu ya, devosi itu yang dulia itu tadi, segala hal yang berkaitan dengan santo santa, orang yang dikuasakan, orang yang menerima rahmat, ya itu maka disebut penyembahan dan penghormatannya. Tetapi bukan penghormatan, itu berarti kan penghormatan dalam arti penyembahan ya. Kalau kepada Allah ya kita menghormat, menyembah, tetapi kepada orang-orang kudus ya karena kita meyakini dan menerima kehadiran mereka karena kekudusannya, kepengantaraan rahmat yang dia diterima, ya kesaksian-kesaksian hidupnya itu membantu kita untuk sampai kepada apa ya, permohonan atau sampai kepada Tuhan dalam karya keselamatan. Maka memang di antara itu kalau gereja lalu memang sungguh mengajarkan siapakah yang pertama yang menjadi figur dalam kedudukan di situ ya, setelah penghormatan kepada Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus ya tentu saja adalah Bunda Maria. Yang kedua tentu saja adalah Santo Yosef. Hanya memang kalau Santo Yosef penghormatan dan penyembahan kita ya, devosi atau kebaktian, rasa cinta kita memang selama ini ya tidak terlalu menonjol, karena yang paling dominan tentu saja adalah Santo Yosef. Lebih dari situ lalu ada rasul-rasul, santo santa yang lain.
Itu orang-orang kudus yang memang dipercayakan menerima rahmat khusus. Itu sekira Bu Neni. Ya, terima kasih Mo. Ya. Pak Dedi, saya mau tanya. Oh ya, silakan Katrin. Monggo Bu. Habis itu nanti Ibu Elan ya. Bentar. Ya, Bu Catherine dulu. Romo, maaf. Tadi saya tertarik dengan kitab Wahyu yang bab 12, 1 sampai 6. Sebenarnya selama membaca kitab suci ini, kadang itu saya agak bingung. Karena kadang yang dalam perjanjian lama atau perjanjian baru itu, menurut saya ada sedikit kalau membaca dengan tidak dengan iman, misalnya ini mau perempuan dan naga itu yang tadi Romo bacain di Wahyu 12, 1 sampai 6, apakah itu ada sangkut pautnya dengan Kejadian 3 ayat 16? Berarti yang itu Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa. Jadi sepertinya tuh Tuhan itu marah, jadi setiap perempuan yang melahirkan itu bukan dibikin ya, maksudnya kan firman 16 buat sangat sengsara. Dan itu memang benar-benar yang jadi perempuan memang sengsara, sudah mengandung 9 bulan 2 hari, pas melahirkan juga sengsara. Maksudnya aku, satunya lagi, padahal Tuhan itu kan katanya pengampun, pengasih. Kok sampai saat ini kok ya benar-benar kejadi itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Ibu Maria itu kan dari Nazaret. Betul ya, Mo? Karena yang aku lihat tuh kalau dari Nazaret kan dari orang seperti Eropaisnya. Kok kenapa saya juga sampai nggak mudeng, sampai rasanya tuh kayak nggak mengenal itu Bunda Maria gitu loh. Misalnya kalau di Gua Kerep, Bunda Maria yang di dalam Gua Kerep sama yang di luar yang sekarang dibuat itu kan mungkin atau karena ada Jawa atau gimana, kok wajahnya tuh jadi beda. Jadi saya pikir tuh kayak bukan Bunda Maria gitu loh. Padahal kan aslinya tuh kan dari Nazaret. Kenapa banyak orang itu ya mungkin karena seni, cuma rasanya tuh aku sampai nggak mengenal itu Bunda Maria. Gitu loh. Pertanyaan yang ketiga, bulan Mei kan bulan Maria. Dibatasi 2 dulu. Ya, Bu. Bentar, Bu. Nanti yang lainnya nanti nggak kebagian ya, Bu. Tahan dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Monggo Romo bisa dijawab dulu. Nanti kalau ada waktu nanti boleh Bu Catherine lagi ya, kalau nggak ada yang nanya lagi nanti. Mungkin dari yang kedua dulu ya, kenapa kok banyak gambaran yang kita lihat di dekat kita kok sepertinya kok agak susah menggambarkan seperti perempuan Nazaret. Ya kalau gampangannya gini, dulu itu kan belum ada dokumentasi, belum ada apa yang membuat digambarkan ya. Dokumentasi itu kan baru, apalagi mesin cetak itu kan baru abad 17 ya kalau tidak salah itu. Itu belum bisa mencetak, itu. Foto aja baru mulai gambar kapan. Lalu yang ada ya tadi yang saya katakan bahwa kesaksian itu mulai dari post factum. Post factum itu kalau dalam kesaksian para rasul ya mulai dari kebangkitan Tuhan. Sebenarnya kisah Injil itu digambarkan mulai dari kebangkitan Tuhan atau peristiwa wafat dan kebangkitan Tuhan. Baru kemudian karena semua kisah penginjil kan tentang wafat dan kebangkitan Tuhan itu kan sama. Sehingga ada
maju ke depan, lalu yang menceritakan antenya itu berarti sebelum untuk menuju kepada kebangkitan Tuhan, sehingga ada yang menggambarkan tentang Maria yang melahirkan Tuhan Yesus, Yosef yang juga mengambil Maria sebagai istrinya, fungsi dan peran Bunda Maria, lalu akhirnya kepada Markus sendiri kan tidak menceritakan tentang kelahiran Tuhan. Yohanes juga tidak menceritakan tentang kelahiran Tuhan. Nah, lalu sosok gambaran seperti apa Maria itu sendiri, ya. Seperti wajahnya kayak apa, yaitu penggambaran yang memang mewakili, ya. Tentu kita tahu gambaran itu kan mewakili budaya juga, ya, konteks situasi. Nanti gambaran ya itu juga sebenarnya kemudian akan muncul kritik terhadap gereja, ya, karena banyak ikon-ikon. Nah, nanti Bunda Maria seperti di orang, kalau saya salah misalnya ada di budaya Tionghoa itu ya ada gambaran seperti apa, lalu di India ya yang ke arah Dewi Indrani misalnya seperti itu, ya di gambaran kurang lebih itu ada kemiripan atau terhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau digambarkan tentang Maria yang berasal dari Nazaret itu daerahnya apakah badannya gede-gede atau kecil dan seterusnya, kotanya itu ramai atau sepi, ya memang tidak ada data-data yang tadi yang saya katakan, kita tidak mendapatkan data, ya wajahnya itu, alis matanya itu besar apa kecil, matanya besar apa kecil, lalu ada lesung bibitnya apa tidak, itu kan tidak ada gambaran di yang tertulis dan tercatat, karena memang bukan itu yang penting untuk pewartaan itu. Jadi kalau terjadi misalnya gambar kok agak susah menggambarkan, ya tadi itu saya tangkap itu agak susah, kok bedanya ya gambarnya kok beda-beda, ya. Ya memang sesuai dengan apa yang dilihat vision. Tetapi lebih dari itu gambar-gambar itu kan menunjukkan tentang ini, menghubungkan tentang peristiwa-peristiwa di mana kehadiran Tuhan melalui Bunda Maria, lalu ada penampakan. Nah, kesaksian-kesaksian melalui penampakan-penampakan itulah yang kemudian menggambarkan tentang sosok dan figur seperti apa Bunda Maria. Itu terutama diteguhkan dengan penampakan-penampakan itu. Saya rasa dari gambaran kok bisa beda, ya memang kita terbatas tentu saja kita untuk menggambarkan. Ada yang Marianya cantik, mungkin ada Marianya yang tersenyum, ada yang Marianya sedang sedih. Lalu ada juga saya lihat itu ada gambar ketika misalnya Maria ketika bersama dengan keluarga Nazaret, Yesus. Ada gambar ketika banyakkan kan Maria membopong, Yosef membopong. Tetapi saya lihat, saya pernah browsing itu ada yang mengilustrasikan, menggambarkan tangan Yesus itu seperti menyentuh pipinya Maria. Yesus kanak-kanak, ya. Yesus itu keluarga Nazaret kan digambarkan Yesus di antara Maria dan Yosef. Itu lalu seperti ini Yesus itu memegang pipinya Maria. Itu ada satu gambar seperti itu. Nah, tetapi ini ya tentu karena misi atau pesan yang mau disampaikan. Nah, itu. Yang kedua, yang pertama tadi berkaitan dengan wahyu dan apakah itu menggambarkan tentang perempuan kesusahan kok lalu akhirnya susah terus-menerus, apakah itu tentang hukuman akibat manusia jatuh dalam dosa yang berkaitan dengan kejadiannya. Saya kira menurut saya tidak langsung akan berkaitan dengan atau dihubungkan dengan itu. Artinya pemahaman kita tidak ditariknya bahwa mulainya dari Allah, ya. Artinya mulai dari Allah itu yang menghendaki mengerjakan semuanya sampai pada kenyataannya kok membiarkan itu lalu menderita, itu hukum seperti kena karma atau kena hukuman yang terus menerus, ya nanti kasihan kalau begitu, ya. Tetapi apa yang digambarkan dengan wahyu tadi, dalam wahyu itu kan yang disebut apokaliptik kan menggunakan simbol-simbol perempuan yang dikejar lalu berjuang, tetapi endingnya bukan di situ. Endingnya itu atau akhirnya atau yang kita tangkap sebagai misinya bukan pada fakta atau kenyataan historis bahwa menderita, tetapi endingnya tentu saja pada keselamatan atau kemuliaan yang didapatkan, digambarkan.
Maka tadi Maria yang disebut sebagai usia 1260 tadi ya, usianya sampai di padang gurun, itu juga ada yang mengartikan lah ini kapan ini, itu terjadi tahun berapa itu juga bisa diartikan tertentu, dihitung-hitung. Tetapi kalau menunjukkan tentang betapa angka itu simbolik tadi ya, simbolik itu artinya kalau bisa dihitung berarti ya itu tidak sempurna. Ya tidak kekal atau tidak abadi lah katakan begitu. Jadi kalau dihubungkan dengan apakah ini kok seakan-akan dari perempuan yang terus-menerus menderita, saya kira tidak langsung ke situ, tetapi bahwa lalu perempuan yang harus menderita seperti Hawa ke situ saya kira tidak, tetapi ini juga dihubungkannya bukan pada pribadi di Taman Eden, tetapi di padang gurun sebagai proses eksodus, pesiarahan manusia yang dalam pesiaran ada perjalanan, pergolakan kehidupan seperti bangsa yang ada di padang gurun, bangsa Israel yang ada di padang gurun. Jadi diperbandingkannya atau ditariknya kepada peristiwa eksodus itu, dari keluar dari penderitaan, meskipun masuk dalam penderitaan lagi, tetapi apakah itu dikehendaki atau Allah kok membiarkan? Saya kira Allah tidak membiarkan, justru Allah mengasihi, mencintai melalui peristiwa-peristiwa yang sulit dalam hidup. Itu saya rasa mungkin jawaban saya untuk pertanyaan di situ. Baik, terima kasih Romo. Semoga Bu Catherine bisa puas mendengarkan penjelasan dari Romo ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elan. Monggo silakan dinyalakan mikrofonnya. Terima kasih, Dedi. Malam Romo dan teman-teman. Ya. Romo, pertanyaan saya kali ini konteksnya hubungan anak dengan ibu. Misalnya kayak kita sekarang sebagai anak, tidak mungkin kita tidak mengakui ibu kita adalah ibu kita di hadapan orang lain. Malah kita sering bangga dengan adanya ibu kita dan kita memperkenalkan, beliaulah ibu saya, beliaulah yang membesarkan saya. Nah, di cerita Yesus tadi, mengapa Yesus itu tidak pernah dengan jelas berkata-kata kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ini loh, wanita ini adalah ibuku, Maria ini adalah ibuku. Kenapa itu tadi Romo? Kenapa Yesus tidak pernah mengatakan dengan jelas, selalu dengan perumpamaan bahwa siapapun yang melakukan kehendaknya adalah ibuku dan saudara-saudaraku. Kira-kira pertanyaannya begitu, Romo. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus dan betul ya. Kegelisahan kita juga saya kira sama ya. Kalau Yesus mengatakan itu kan, apa Yesus itu tidak berani mengakui langsung gitu ya. Menyatakan langsung kok, pakai disembunyikan ya. Harus pakai jalannya itu harus banyak dulu atau umum dulu baru yang khusus kok tidak langsung dikatakan. Saya kira kita perlu ingat bahwa kitab suci itu pewartaan. Kitab suci itu pewartaan. Artinya kesaksian iman. Dan kesaksian iman tidak maka itu karena itu kesaksian maka akan dipakai untuk menyatakan tentang pribadi yang mau dinyatakan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam hal ini ketika dalam peristiwa tadi misalnya banyak orang mencari Yesus, ibunya datang, lalu Yesus kok mengatakan, atau dalam orang yang bangga, bahagia karena ibu mengandung, kok Yesus tidak mau mengakui. Bahkan misalnya ketika 12 tahun kok Yesus kok mengatakan, tidakkah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Itu kan itu juga kurang lebih hampir ya senada atau mirip tentang kegelisahan yang dialami, atau sebagian dari kita pasti juga menggelisahkan itu kan, loh kok enggak langsung saja tuh, kok enggak nganggo umum saja ya.
Kalau menurut saya, karena kita menempatkan bahwa kitab suci ini kan adalah kesaksian pewartaan iman yang hendak menyatakan tentang apa yang dikerjakan oleh Allah dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah apakah itu kemudian ya artinya itu menerjemahkan, menafsirkan atau mengartikan. Ya, tentu saja dalam kepentingan mengartikan dan menafsirkannya, Yesus tetap pasti akan menerima Maria. Ya, apakah dalam konteks tadi misalnya apakah Yesus tidak kemudian mendekati Maria, ya kita percaya, saya percaya Yesus juga akan menjumpai Maria. Yesus akan mendatangi Maria, ya tidak lalu mengabaikan lalu tidak ketemu ya. Begitu tidak tahu, tetapi memang secara publik, secara langsung kata-kata Tuhan Yesus tidak menyinggung. Maksudnya tidak yang tadi saya katakan tidak eksplisit mengatakan, oh ini ibuku. Tetapi itu mau mengajari orang-orang bahwa dalam kehidupan, karena ini pewartaan yang penting, terutama adalah mendengar dan melaksanakan firman. Tetapi mendengar dan melaksanakan firman itu nanti pada akhirnya juga akan eksplisit kepada siapa? Ya kepada ibunya. Meskipun tadi tidak dikatakan secara langsung. Apakah itu lalu menyinggung Maria? Saya kira tidak ya. Maria dan murid atau saudara-saudara tidak tersinggung karena itu memang tugas dan pewartaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, saya rasa. Itu saya kira. Itu Mbak Elan, jawaban saya. Baik, Mo. Terima kasih, Mo. Mungkin kalau ada yang lain mau sharing juga nggak apa-apa. Ini lebih perasaan kok seperti kok aku kok kayak diakoni ya. Kalau kita misalnya dari sudut perempuannya ya, dari sudut Marianya yang datang, wah aku kok diakoni, kira-kira ya perasaanku kepiye ya gitu loh. Tetapi ya saya rasa kalau saya meskipun saya laki-laki bukan dari sudut perempuan dan saya bayangkan mengkontemplasikan Maria yang ada dalam situasi itu, ya saya percaya Maria bergula tetapi akhirnya dia percaya dengan perkataan Tuhan ya. Apa yang dia sudah percaya sejak dia didatangi malaikat itu ya, aku percaya akan perkataan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena percaya akan perkataan Tuhan sendiri. Nah, mungkin kalau ada yang mungkin berbagilah perasaanku ya koyo ngene kok ya ora dihormati. Mungkin moga-moga ada ya, monggo kalau mau mungkin berbagi perasaan itu. Itu Mas, jadi kalau ada loh, kalau enggak itu tadi saya kira ada yang resen itu. Ada orang yang namanya kucing gendut, sekarang kok kucing gendut ini. Sopo itu Kevin itu. Itu istilah baru ya, malah kucing gendut nih. Mungkin diceritakan itu, kenapa kok kucing gendut? Kok pakai istilah ya, bukan Maria ibuku, ya. Itu kok seperti perempuan, hai kucing gendut. Nah, kok bukan hai Kevin aja. Nah, pasti ada alasan ya, itulah pewartaan, itulah misi itu kan, seperti itu. Oke. Sekarang saya berikan pada kucing gendut ya Romo. Ya Romo, ini saya yang saya tanya, kalau Maria itu mengalami kematian secara manusiawi atau dia langsung diangkat ke surga gitu? Menurut peristiwa Rosario kan, dia kan mengalami peristiwa Maria diangkat di surga dan akhirnya dimahkotai di surga. Nah, apakah Maria itu mengalami kematian seperti Santo Yusuf suaminya? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, kalau itu jawabannya sebenarnya gampang. Lah nek ra mati yo munggah swarga kepiye? Ya kan udah mati. Harus mati ya, makanya memang diajarkan dalam gereja keyakinan justru bukan kematiannya, tetapi dia diangkat badan dan jiwanya. Ya kalau dia mati ya pasti Maria juga mati. Tetapi gereja meyakini karena Maria yang sudah sejak awal diyakini bahwa dia ibu Tuhan,
ya mengandung Yesus, ya karya penyelamatan berkaitan dengan ajaran-ajaran gereja, dogma-dogma gereja, tentu saja Maria Bunda Allah, Maria Perawan, Maria Immaculata, ya. Lalu kemudian Maria diangkat ke surga. Nah, diangkat ke surga maka disebut Maria diangkat ke surga badan dan jiwanya. Nah, ini tentu saja karena gereja menghormati Bunda Maria tadi. Nah, apakah dia tidak mati kalau langsung naik ke surga? Ya tentu Maria matilah secara fisik, ya kita percaya. Saya percaya Maria itu juga mati, yo. Maka gereja kan mengistilahkan dia terangkat ke surga badan dan jiwanya. Ya karena pemahaman badan jiwa tadi, roh dan jiwa atau jiwa dan badan itu kan juga ada latar belakang platonis, ya, pemahaman tentang Plato bahwa hidup itu ada roh, ada jiwa, ada badan, ada jiwa itu. Itu Tidak ada makamnya ya, Mo. Mas kucing gendut. Tidak ada makamnya ya, Mo. Ya, maka tidak ada. Paling tidak ditemukan makamnya. Musa saja juga tidak ditemukan makam kok. Kalau Yesus ada ya. Di mana coba? Ya itu tradisi yang diyakini Yesus, ya makamnya ada, ya jelas. Karena dikisahkan sih. Kalau Maria kan tidak dikisahkan. Saya rasa mungkin ada juga di Injil-Injil apokrif, ya. Tapi saya belum pernah baca bukti-bukti atau data-data tentang Maria dimakamkan. Mungkin ada, mungkin. Atau mungkin kalau ada yang pernah membaca tentang Injil apokrif, ya bisa jadi memang ada cerita tentang Maria dimakamkan di mana. Bahkan ada ya keyakinan di sisi lain Maria itu kan lalu bersama Yohanes atau murid yang dikasihi, lalu yang sekarang saya rasa ada di Timur Tengah, mungkin Turki dan sekitarnya itu yang juga menjadi akhirnya menjadi tempat peziarahan. Jadi bisa digambarkan itu kan kemudian menjadi komunitas penghayatan. Gitu ya, tadi Mas kucing gendut sudah dijawab Romo Toro. Kalau yang saya pernah dengar ceritanya ini, Romo, istilahnya Bunda Maria itu ya memang menurut kisah-kisahnya bukan mati karena sakit, kenapa, tapi istilahnya ditidurkan, ya. Jadi tidur abadi, lalu secara badan dan jiwanya diangkat ke surga, seperti itu. Ada lagi barangkali dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Romo Juhas mungkin nambah, ya. Oh iya, barangkali Romo Juhas. Cerita dari Tarawang dulu. Memang tidak ada dokumen yang secara kitab suci tidak ada, tetapi sebetulnya ada dokumen yang menuliskan tentang Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Itu dikeluarkan 1 November 1950. Dokumennya namanya Manifestissimus Deus. Jadi dia itu diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Tidak disebutkan apakah dia lalu mengalami kematian atau ditidurkan, tidak ada keterangan secara historis, artinya yang memang bisa ditelusuri waktunya, tanggalnya, tempatnya tidak ada, atau juga tidak bisa disebut dengan istilah moksa, karena di dalam tradisi Buddha atau Hindu kan ada istilah moksa. Moksa itu berarti seluruh jiwa dan badannya terangkat ke nirwana gitu ya. Kalau itu keyakinannya orang Hindu atau Buddha, seperti orang-orang yang hidupnya baik, kemudian dia akan moksa, jiwa dan badannya naik ke surga, ke kemuliaan. Nah, Bunda Maria itu bukan itu. Kenapa kok Bunda Maria itu diyakini naik ke jiwa dan badannya? Karena Bunda Maria itu dasarnya adalah dia adalah seorang perempuan yang memperbaharui sebuah keyakinan perempuan sebelumnya. Perempuan sebelumnya itu kan diyakini sebagai pembawa dosa. Hawa itu adalah pembawa dosa yang membuat manusia berdosa, kemudian jatuh dalam dosa, hingga akhirnya membuat manusia itu mengalami kematian. Karena dia mati, karena dia bikin dosa, maka dia harus bersentuhan dengan kesengsaraan dan akhirnya mati.
Nah, karena Maria ini adalah sesuatu yang memperbaharui kewanitaan dalam arti menjadi Hawa baru yang menjadi tempat atau lahirnya Yesus juru selamat, maka dia adalah seorang pribadi yang dibebaskan dari dosa. Karena dia dibebaskan dari dosa, maka dia tidak mengalami yang namanya kematian. Karena kematian itu adalah efek dari dosa yang dibuat, yang dihasilkan dari sesuatu yang terjadi pada Hawa. Jadi kalau misalnya mati atau tidak, memang tidak ada dokumen atau mungkin tulisan kitab suci yang ada di dalam sesuatu yang disahkan dalam gereja Katolik, tetapi dasar dokumennya itu bahwa apakah Maria itu diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya? Iya, sebagai sebuah pemaknaan iman bahwa Maria adalah pemaknaan baru terhadap perempuan yang lepas dari dosa, maka dia tidak bersentuhan dengan kematian, karena kematian adalah efek dari dosa. Lalu apakah Maria ini seperti itu? Karena apa? Karena Maria itu adalah tempat bagaimana Allah itu hadir melalui Yesus. Di sana Maria itu dilambangkan sebagai kenisah Allah, tempat yang kudus, yang suci, yang memang sejak dalam dikandung, sejak adanya itu dibebaskan dari dosa itu. Maka kalau misalnya apakah dia diangkat seluruh dengan jiwa dan badannya, menurut keyakinan iman, iya. Mengapa? Karena Maria tubuhnya itu dibebaskan dari pemuaian atau pembusukan, di mana pembusukan itu berarti menjadikan tubuhnya menjadi satu dengan tanah. Dan itu juga yang menjadi dasar bahwa karena dosa manusia mati, karena mati jadi busuk, karena busuk maka jadi tanah. Maka Maria dibebaskan dari situ, itu dasar keyakinan Maria diangkat dengan seluruh jiwa dan badannya. Mungkin itu sih Romo tambahannya. Bapak Ibu bisa mencari dokumennya, nanti bisa nulis Munifestisimus, nanti tulisannya itu nanti saya tulis Pius di 12 ya, Paus Pius 12. Ya, Paus Pius ke-12 ada di situ, nanti Bapak Ibu silakan bisa membaca secara detail di komentar. Paus Pius 12 1950 tahunnya. Silakan bisa dibaca di komentarnya. Gitu sih Romo mungkin. Terima kasih Romo Juhas atas penjelasan tambahannya. Oh ya, itu mungkin kan kalau kita penjelasan tentang apa dogma-dogma itu kan juga Konsili Vatikan kedua dalam gereja Lumen Gentium itu kan juga menerangkan secara khusus ya tentang gereja ya. Itu pada artikel 70-an ke atas. Suster Pilipita itu saya kira. Silakan Suster tadi. Mungkin hanya sedikit melengkapi saya hanya mau sharing saja. Mungkin ini tadi Romo selalu menyebut segi perempuan ya. Mungkin perempuan memang banyak dominan dengan rasa perasaan, ya. Perasaan menjadi lebih kuat. Maka mungkin saya lebih sharing ke arah rasa perasaan, keperempuanan, menghayati atau melihat figur Maria di sekitar para murid. Saya pernah melihat film atau penggambaran Maria tentang seorang wanita itu digambarkan Maria sebagai seorang yang perempuan yang pemberani, tangguh, ibu, tetapi juga lembut. Digambarkan seorang wanita yang lembut, berani, dan juga tangguh. Sebenarnya komposisi yang menurut saya sangat menarik di dalam film itu. Lalu di dalam film itu ada dua hal yang sangat ditonjolkan bahwa pada awal kisah bahwa Maria itu menjadi kunci di mana Yesus itu hidup dalam kesunyian ketika peristiwa umur 12. Lalu di dalam Injil-Injil Apokrit itu kan dipisahkan bahwa ketika kecil itu Yesus itu menghidupkan burung, lalu kemudian menyembuhkan pamannya yang menderita sakit. Dia membuat di dalam Injil-Injil Apokrit yang tidak diakui atau dalam tanda kutip tidak diakui oleh gereja, tidak dimasukkan dalam Alkitab,
Itu demikian. Jadi di situ ketika Yesus kecil itu diceritakan banyak melakukan mukjizat dan itu ternyata membahayakan hidup Yesus yang kecil itu. Maka karena Maria itu melihat bahwa putranya adalah istimewa, tidak mau bahwa anaknya itu celaka, maka dia memberi nasihat kepada anaknya itu, artinya pada peristiwa di Kenisah, yang puncaknya di Kenisah, ketika dia bertanya jawab dengan para ahli-ahli kitab, maka di situ orang sudah melihat Yesus yang kecil itu memang sangat istimewa dan itu sangat berbahaya. Maka Yesus akhirnya meskipun sedikit protes terhadap orang tuanya, tetapi dia tetap taat kepada ibu bapaknya. Maka di situ digambarkan bahwa Maria itu menutup sementara rahmat Allah pada itu supaya memang kemudian Yesus menjadi tersembunyi sampai usia yang matang pada usia 33. Lalu digambarkan di situ memang ketika dibuka lagi rahmat itu oleh Maria itu ketika mukjizat di Kana. Jadi ketika mukjizat di Kana itulah Maria membuka kembali rahmat yang dia yakini bahwa memang Yesus adalah yang ilahi itu. Jadi menurut kacamata saya di dalam film itu, Maria sudah percaya sejak awal bahwa yang dikandung itu adalah yang ilahi, maka sepertinya memang kehidupan Hawa yang membawa kematian itu memang lalu dibuka kembali oleh Maria itu, seperti yang Romo Juhas juga terangkan. Jadi di dalam film itu kalau misalnya Bapak Ibu menemukan, film itu sangat menarik sekali dan itu menjadi penggambaran ya, meskipun itu memang tidak nyata, tetapi itu untaian atau simpul-simpul dari cerita-cerita dari mulut ke mulut atau dari Injil-Injil apokrif itu diterjemahkan sedemikian rupa lalu digabungkan dengan kisah Injil, dari itu membantu kita semua untuk memahami atau mengenal siapa Maria itu. Sehingga dalam film itu saya terbantu untuk melihat sosok wanita seperti Maria itu menjadi figur yang bagaimana, seorang ibu yang lembut, berani mengambil risiko kematiannya untuk diberikan ketika mengandung Yesus, dan itu dia namanya keberanian itu adalah sosok yang sangat kuat dan tangguh. Dan wanita-wanita menurut saya itu adalah sosok yang kuat dan tangguh. Saya selalu merasa bangga menjadi perempuan. Saya tidak merasa saya bangga menjadi perempuan meskipun saya tidak melahirkan atau kesempatan untuk melahirkan itu saya persembahkan pada Tuhan. Tetapi saya bangga menjadi wanita, dilahirkan karena wanita, karena lewat wanita saya mengalami bahwa kekuatan dan ketangguhan serta keibuan itu saya miliki. Begitu, terima kasih Romo. Terima kasih Suster. Peneguhan yang dari sebagian yang tergambarkan melalui kisah-kisah apokrif ya. Yo, rampung. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Bu Katrin tadi nek ono sing jare nomor 3 mbok gelo. Oh ya, Bu, silakan. Kalau nggak ada yang lain. Oh iya, mbok sapa gelo iki kepriwe? Bu Upi atau siapa takon? Monggo mau Bu Upi dulu. Enggak tadi. Ya, dia gedek pasti kan. Yang lain enggak kelihatan sih, tertutup. Maaf, saya agak bingung dengan doa Rosario. Bulan Mei itu kan namanya bulan Maria. Rosario itu sebenarnya
saya juga baru setelah saya tahu, selama ini kan saya tahunya itu lebih fokus ke Bunda Marianya. Ternyata kan salah, padahal ada pemenungannya untuk peristiwa-peristiwa untuk lebih mengenal kehidupan Yesus, ya. Maksud saya, apa mungkin saya minta penjelasan, sebenarnya doa rosario sendiri itu lebih memfokuskan yang rosario biasa ya, bukan rosario Hati Kudus Yesus ya. Memfokuskan ke Ibu Maria atau hanya memfokuskan ke Tuhan Yesus? Kemudian saya agak bingung dengan 15 janji doa, janji Bunda Maria kepada orang-orang yang berdoa rosario. Yang dalam buku doa itu loh, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, doa rosario ini agak sedikit menyimpang dari tema kita ya. Ini devosional, terutama devosional. Apakah fokusnya kalau rosario itu pada Maria atau pada Yesus? Ya selalu harus kita ingat, devosi atau apapun kita harus tetap pada Yesus karena Dia adalah juru selamat kita. Dan tidak boleh dilupakan kalau kita berdevosi, rosario kan menjadi salah satu bentuk devosional. Maka memang akan merenungkan peristiwa kehidupan Tuhan Yesus. Jadi doa-doa yang dipersembahkan melalui rosario ya tentu saja untuk semakin menghantar kita akan yang kita hayati, yaitu yang kita dapatkan keselamatan dan menjadi bagian kita ya, per Mariam ad Jesum itu tadi. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, rosario itu adalah Injil singkat. Rosario itu adalah Injil singkat karena disitulah sebenarnya pokok penghayatan kita tentang Injil. Maka Yohanes Paulus II kan kemudian menambahkan peristiwa terang atau peristiwa cahaya. Karena dalam peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sudah pada awalnya menjadi tradisi yang Fransiskanes, yaitu Fransiskan, yang mengajarkan tentang rosario itu sendiri, yang sebenarnya kalau rosario itu sendiri kan menghubungkan dengan orang yang pada waktu itu tidak bisa membaca kitab suci. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca kitab suci tetap merenungkan kehidupan Tuhan atau berdoa atau mengenangkan Tuhan, karena tidak ada kitab suci, tidak bisa baca, ya diajari dengan pendarasan doa-doa itu. Lalu lahirlah doa rosario atau yang disebut dalam bentuk 150 itu untean Salam Maria. Itu kan kurang lebih awalnya untuk mengajarkan orang supaya tetap mengarahkan hidupnya pada Tuhan. Lalu oleh Yohanes Paulus II ditambahkan dengan peristiwa terang yang memang itu adalah hidup dan karya Tuhan Yesus sendiri. Mujizat-mujizat, tanda, dan kehadirannya. Sehingga kalau kita berdoa rosario ya tentu saja kita harus fokus pada Yesus. Nah, bagaimana kita fokus pada Yesus? Apakah kita lalu memandang Yesus, padahal mulut kita mengatakan Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Lalu ya mungkin fokus itu berarti tidak sama dengan memandang, membayangkan. Ya. Kalau kita rosario lalu yang kita bayangkan benar, ya membayangkan itu iya, tetapi arah ya itu tadi ya, arah intensi, maksud hati seluruhan ya pasti kepada pribadi Yesus yang karya-karyanya menyelamatkan kita, hidupnya menyelamatkan kita. Saya kira itu, jadi ini agak sedikit devosional. Lalu yang kedua tadi apa ya, janji-janji, 15 janji. Bagaimana kalau itu kan artinya kesaksian ya. Saya tidak ingat itu ajaran santo siapa yang mengajarkan tentang 15 janji. Orang kalau berjanji berdoa rosario lalu akan mendapatkan itu ya. Artinya janji itu kan kata-kata ya, apakah
Ya tentu saja bisa kita hayati sesungguhnya saja. Kalau orang yang bertekun saja secara serius menjalankan kan pasti akan tidak dikecewakan. Nah dalam hal ini saya rasa apa yang diajarkan atau dinyatakan dalam kesaksian itu menunjukkan kepastian ya, dalam arti kepastian bahwa usaha yang kita kerjakan akan direspon, akan dijawab. Nah lalu bentuknya jawaban-jawaban terhadap atau respon terhadap usaha kita itu lalu bisa macam-macam. Lalu mendapatkan rahmat, keselamatan, kenikmatan, ya misalnya termasuk keselamatan hidup di akhirat, sebagaimana Maria juga membawanya, karena tadi gereja juga mengajarkan bahwa tentang diangkat ke surga, Maria perawan, Maria Bunda Allah. Ya, itu saya rasa tentang 15 janji. Jadi menempatkannya menurut saya menempatkanlah itu sebagai ungkapan bahwa kalau kita berusaha secara sungguh-sungguh dan secara serius dalam melaksanakan, pasti Tuhan akan memberikan bentuk-bentuk penghiburan atau rahmat-Nya kepada kita. Demikian. Adi itu Resen. Iya betul. Mas Adi silakan Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih Romo Toro. Ya, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, berkat dalam. Malam. Berkaitan dengan topik pada malam hari ini tuh saya teringat dengan satu pertanyaan yang sampai sekarang itu saya bingung untuk menjawab, Romo. Ini berkaitan tentang pandangan Katolik yang menganggap Maria itu sebagai perantara antara Allah dan manusia. Di satu sisi, itu dalam Alkitab yang tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius, bab 2 ayat 5 itu tertulis seperti ini, Romo. Sebab hanya ada satu Allah, dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Karena hanya ada satu Allah dan hanya satu orang saja yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia, dialah Kristus Yesus yang juga adalah manusia. Pertanyaan saya, Romo, kalau Maria ini dianggap sebagai perantara antara Allah dengan manusia, dan Alkitab ini berbicara berbeda, ini kalau di keyakinan ini betul-betul istilahnya itu benar, artinya Alkitab ini ayatnya salah, Romo, atau bagaimana? Ini sampai sekarang pertanyaan ini belum bisa saya jawab. Apalagi yang bertanya ini seorang anak muda yang kebetulan itu sangat intens membaca Alkitab. Kebetulan itu ditanyakan kepada saya. Mohon jawabannya dari Romo. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Mas Adi. Saya jawab tadi mengenai disput atau pertentangan tentang Maria sebagai pengantara. Saya bacakan dari artikel Lumen Gentium nomor 60 ya. Ini saya kira menjadi dasar ajaran kita. Di sini dikatakan Lumen Gentium artikel 60. Pengantara kita hanya ada satu, menurut Rasul, sebab sabda Rasul, yaitu Timotius tadi. Ya, sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantaraan antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. 1 Tim 256. Adapun peran keibuan Maria terhadap umat manusia sedikit pun tidak menyuramkan atau mengurangi pengantaran Kristus yang tunggal itu, melainkan justru menunjukkan kekuatannya. Sebab segala pengaruh Santa Perawan Maria yang menyelamatkan manusia tidak berasal dari suatu keharusan objektif, melainkan dari kebaikan ilahi, pun dari kelimpahan pahala Kristus. Pengaruh itu bertumbuh pada pengantaraannya, sama sekali tergantung daripadanya dan menimba segala kekuatan darinya. Pengaruh itu sama sekali tidak merintangi persatuan langsung kaum beriman dengan Kristus, melainkan justru mendukungnya.
Jadi dengan penjelasan Lumen Gentium nomor 60 ini, maka kalau mengatakan lah Maria kok disebut pengantara, ya tentu tidak berarti Maria sebagai pengantara itu karena Yesus Kristus. Jadi apa yang dialami oleh Maria itu karena Yesus Kristus. Rahmat yang bekerja diterima oleh Maria ya karena pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi betul bahwa gereja mengajarkan dalam Lumen Gentium orang-orang yang istilahnya membantah tentang ajaran itu ya karena itu tadi justru mendukung. Tidak berarti lalu ini mengacaukan ini Maria kok lalu sepertinya atau mengaburkan tentang peranan Yesus Kristus yang satu-satunya pengantara. Tetapi karena kedudukan Maria yang istimewa, Maria istimewanya karena siapa? Ya karena Yesus Kristus. Ini termasuk juga dalam pemahaman tentang dogma-dogma yang diajarkan. Misalnya Maria tetap perawan. Nah, tentang keperawanan Bunda Maria ini kenapa? Ya karena Maria disebut perawan karena pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, itu Mas Adi saya kira. Lumen Gentium artikel 60. Ya, terima kasih Romo jawabannya. Mungkin menambahi sedikit ya. Kalau tadi sedikit saja sih. Kalau tadi mungkin kita berbicara tentang tingkatan kali ya Mas, karena yang dibingungkan kan kayaknya kenapa di kitab suci itu disebutkan yang menjadi perantara itu Yesus, sementara kita menjadikan Maria sebagai pendoa kita untuk mengantarkan doa. Yesus itu kan juga sebetulnya mengantarkan doa kita kepada Allah Bapa walaupun dia juga Allah. Jadi ibaratnya mungkin kalau kita berbicara tingkatan, walaupun sebetulnya tidak baik juga menyebut tingkatan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi kalau kita menyebut dalam relasional atau tingkatan relasi, kan ada Allah Bapa, Allah Putra, mengutus Allah Putra, kemudian ada Allah Kudus. Nah, Bunda Maria ini adalah pribadi yang begitu dekat dengan Allah Putra. Maka di saat kita berdoa kepada Bunda Maria, kita itu mohon supaya Bunda Maria menyampaikan doa kita kepada putranya. Nanti putranya juga akan menyampaikan doanya kepada Sang Bapa karena dia kan ada di sebelah kanan Bapa. Mungkin sebetulnya relasionalnya seperti itu. Jadi sebetulnya ya relasi antara Allah itu lebih ke situ. Jadi tetap Yesus itu sebagai perantara kepada Bapa, tetapi kita untuk sampai kepada Yesus, kita melalui Maria. Jadi sebetulnya ya tidak ada yang salah. Mungkin itu sih sebetulnya intinya. Supaya lalu tidak membuat ragu-ragu berdoa Salam Maria atau Rosario begitu ya. Jadi relasionalnya seperti itu. Maka kita selalu di dalam gereja Katolik kan selalu terhubung karena itu. Itu juga sama seperti kalau kita berdoa juga memohon pada para kudus begitu. Sebenarnya juga mohon supaya doa kita dibawa, diantarkan karena mereka yang sudah dekat dengan Yesus yang ada di kebahagiaan kekal. Mungkin itu tambahan sedikitnya. Baik, terima kasih Romo Juhas untuk dan juga Mas Adi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Tidak terasa waktu kita sudah sampai jam 9 malam, sedikit lagi jam 9. Jadi mungkin untuk sementara ini kita cukupkan waktunya acara malam hari ini. Semoga dengan ada acara seperti ini kita semakin bersemangat ya dan semakin mencintai kitab suci, semakin mau membaca dan menggali lagi apa yang ada di dalam kitab suci. Maka kami juga mengundang teman-teman yang mungkin belum bergabung dalam KPKS, kelompok pendalam kitab suci, kita bisa ikut. Yang sudah tetap di dalam, jangan keluar malahan ya. Yang keluar masuk lagi, jangan keluar lagi. Karena pasti akan banyak hal yang menarik yang bisa dibahas, yang bisa kita terima, yang bisa kita berikan, saling memberi, saling menerima dari antara kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Nah, kita acara ini sudah selesai. Mudah-mudahan nanti pada acara-acara berikutnya, pada acara KPKS bulanan kita bisa bertemu kembali. Dan nanti kalau ada event-event lagi yang mungkin nanti pada bulan Agustus ya, nanti kita juga ada lagi tema-tema mengenai kitab suci yang kaitannya dengan bulan Agustus. Kita juga mungkin akan ada rencana mengadakan webinar lagi. Baik, untuk berikutnya kita akan untuk doa penutup. Saya minta Ibu Catherine ya,
Yang tadi sudah banyak bertanya, maka kita memberikan kesempatan Bung Kades untuk memimpin doa. Bonusnya doa dan foto. Oh ya. Doa dulu, nanti habis itu foto ya. Ya. Oke, Mas Deti yang ambil ya. Siap. Romo Jules nanti yang memberi berkat ya, Mo. Mari Romo, Suster, dan teman-teman semua kita satukan hati dan pikiran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas semua pertemuan hari ini untuk kami melalui bimbingan dari Romo Toro, Romo Jules, Suster Pita, dan teman-teman yang lain. Semoga kami semakin lebih mengenal tentang Bunda Maria, dan kami pun semakin memahami, dan untuk dalam kehidupan kami sehari-hari pun, kami pun dapat meneladani Bunda Maria. Bapak, malam hari ini kami ingin beristirahat. Buatlah kami untuk dapat beristirahat, dan besok pagi perkenankan kami menikmati fajar dan hari baru dari-Mu. Terima kasih atas semuanya yang Kau berikan pada kami semua, terutama kesehatan kami, dan semuanya anugerah dan berkat-berkat-Mu. Kami mohon berkat dari Romo Jules. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, dan juga istirahat kita malam hari ini senantiasa diberkati, supaya esok hari dapat kembali berbagi berkat dengan banyak orang, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk sesi foto, apakah bisa dinyalakan dulu, ya, supaya kelihatan semua, videonya bisa dinyalakan lebih dulu, untuk dokumentasi. Ya, masih ada yang belum nyala. Ya. Bu Susan belum nyala. Ibu apa ini? Yohana juga. Yohana. Bu Susan. Halo, siapa ini? Pak Yoyong ya. Pak Yoyong. Bu Christine, Bu Siska. Sudah nyala? Ya belum. Kau ikut Yesus salonku deret Dewi Maria tentu Ingkang mana bertanianku. Ya, sudah belum nih Mas Jadi ngambilnya? Belum, Romo. Belum siap, bentar. Romo aja ya, yang ngambil ya. Wah, wow, pribes ya. Ya oke, mana nih? Tahan. Boleh nih. Diulang mana siji loro telu. Oke, crack. Layar kedua, silakan dibuka. Siji loro telu, crack. Sebentar, crack. Oh, belum crack, cekrek. Iya, layar ketiga di tempat saya. Di tempat Anda tidak tahu layar berapa, atau berlayar-layar, cekrek. Iya, oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Yang ku tansah Kanjeng Ratu Iswarku Ambo Sumara Samyusang Dewi Maria
mangestono Sang Dewi Maria Mangestono. Ya, asik. Terima kasih banyak semua. Selamat malam. Terima kasih Romo, selamat malam. Saya ending ya.